Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, dalam video ini perkenankan saya memaparkan hasil penelitian yang telah saya laksanakan dengan judul Determinasi Efikasi Diri Kepala SMP di Indonesia. Penelitian ini menggali bagaimana efikasi diri seorang kepala sekolah dapat dibangun melalui 3 variabel yang saya teliti, yaitu pembelajaran organisasi, keunggulan kompetitif, serta kepercayaan. Dari beberapa literatur, jurnal maupun buku, minimal ada 8 variabel yang mempengaruhi kepercayaan diri kepala sekolah, yaitu adalah kepercayaan, pengembangan karir, iklim dan budaya organisasi, pembelajaran organisasi, komitmen organisasi, keunggulan kompetitif, kepuasan kerja, dan pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ada 3 variabel dari 8 variabel yang rendah, yaitu adalah organisasi learning, competitive advantage, dan trust. Nah, ini yang saya teliti apakah ini punya pengaruh langsung terhadap efikasi diri kepala sekolah. Di dalam slide kami gambarkan profil dari responden dan beberapa indikator di dalam variabel yang saya teliti, baik itu dari pembelajaran organisasi, kepercayaan, keunggulan kompetitif, efikasi diri. Ini rata-rata dari masing-masing indikator, bisa kita lihat di tayangan berikut. Selanjutnya, ini adalah model dari penelitian yang saya laksanakan. Apakah 3 variabel ini punya pengaruh langsung atau tidak terhadap efikasi diri? Di dalam kami menggambarkan nanti ada beberapa slide yang mungkin saya akan lewat karena ini adalah hasil dari penelitian. Tapi yang terpenting dalam video ini kami ingin menunjukkan bagaimana kepala sekolah bisa melakukan peningkatan atau penguatan efikasi diri melalui variabel-variabel atau variabel yang ini adalah state of the art atau keunikan dari penelitian yang saya lakukan. Dari beberapa jurnal yang sudah saya review, itu belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan 3 variabel yang saya teliti. Ada variabel yang sudah diteliti, yaitu pembelajaran organisasi dan keunggulan kompetitif terhadap efikasi diri, itu pun dilaksanakan di Los Angeles, Amerika, dan itu untuk kepala SMA yang ada di sana. Dan belum ditemukan penelitian yang sama terhadap kepala SMP di seluruh Indonesia terkait dengan variabel ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah novelty atau kebaruan dari penelitian yang saya lakukan. Dari 3 variabel, kita bisa hasilkan bahwa efikasi diri kepala sekolah itu paling dipengaruhi oleh variabel keunggulan kompetitif melalui kepercayaan dinilai koefisien jalur sekitar 0,635. Dan yang kedua, itu adalah variabel yang mempengaruhi secara langsung. Yang paling tinggi adalah kepercayaan, dan yang paling rendah yang mempengaruhi efikasi diri adalah pembelajaran organisasi. Ini adalah data empirik sebagai dasar kami melakukan penelitian. Kita bisa lihat potret mutu berdasarkan 8 standar, dan kita lihat standar pengelolaan, di mana kepala sekolah dituntut mempunyai kualitas manajerial yang bagus sehingga bisa meningkatkan mutu sekolah secara signifikan. Ini adalah karakteristik responden dari 325 sekolah yang saya teliti. Kita lihat dari segi usia, status, jenis kelamin, lama bekerja, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya, ini adalah analisis deskriptif dari variabel atau variabel yang saya teliti. Ada beberapa indikator di dalam variabel yang saya teliti. Misalkan efikasi diri, ternyata indikator yang paling tinggi adalah tingkat pendidikan. Pembelajaran organisasi yang paling tinggi adalah pembelajaran kelompok. Keunggulan kompetitif, variabel yang paling tinggi adalah persaingan antar organisasi. Dan variabel kepercayaan, itu yang paling tinggi adalah integritas. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya bisa gambarkan hasil dari penelitian yang sudah saya laksanakan melalui metode atau model SEM. X1 mempunyai indikator 5 indikator, masing-masing indikator saya tuangkan di dalam 5 pernyataan atau manifest.
Hasilnya bisa kita lihat, apabila nilai atau manifest nilainya di bawah 0,5 maka kita hapus, sehingga kita dapatkan nilai standar loading factor setiap indikator. Indikator pertama adalah 0,962, indikator yang kedua adalah 0,975, indikator yang ketiga nilainya adalah 0,949, indikator keempat adalah 0,969, dan indikator yang kelima adalah 0,928. Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran pada variabel pembelajaran organik X1, keseluruhan variabel manifest menyatakan syarat untuk digunakan sebagai variabel dengan mengukur atau membentuk variabel laten karena memiliki nilai standar loading faktor lebih besar daripada 0,5. Sehingga kesimpulannya, variabel indikator atau yang membentuk indikator variabel pembelajaran memiliki reliabilitas yang cukup baik. Kita juga bisa lihat di X2, bisa kita simpulkan variabel indikator yang mengukur atau membentuk variabel keunggulan kompetitif X2 memiliki reliabilitas yang cukup baik karena nilainya lebih dari 0,5. Kita bisa lihat di X3, nilainya adalah 0,901 karena 0,901 adalah lebih besar dari 0,50. Dapat kita simpulkan keseluruhan variabel indikator yang mengukur atau membentuk variabel kepercayaan X3 memiliki reliabilitas yang cukup baik. Untuk variabel efikasi diri, bisa kita lihat hasil dari analisis SEM-nya, rata-ratanya adalah 0,882 dan 0,882 ini lebih besar dari 0,50, maka kita bisa katakan bahwa variabel yang membentuk efikasi diri memiliki reliabilitas yang cukup baik. Kita lihat uji kecocokan. Ini adalah uji kecocokan dari model confirmatory factor analysis atau variabel. Di semua variabel tadi sudah kita lihat bahwa good fit-nya lebih dari 5. Dalam uji SEM dilakukan dengan menggunakan beberapa ukuran kesesuaian atau good fit untuk menguji kecocokan model variabel atau kesesuaian variabel pada penelitian. Menurut Latan, menyatakan bahwa 4 atau 5 kriteria good fit dianggap sudah mencukupi untuk mengatakan bahwa variabel ini layak untuk dilakukan penelitian. Slide selanjutnya bisa kita gambarkan hasil uji full model struktur lengkap SEM, yaitu kita bisa lihat koefisien jalur dan koefisien T-hitung. Lebih detailnya kita bisa lihat di dalam tabel berikut ini. Jadi di dalam tabel hasil uji model SEM ini bisa kita gambarkan hasil koefisien jalur dan T-hitung. Kalau T-hitungnya itu atau T-hitungnya lebih besar daripada T-model, maka semua keseluruhan penelitian yang saya lakukan itu adalah mempunyai pengaruh langsung positif terhadap variabel Y, artinya punya pengaruh secara signifikan antar variabel. Ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang saya laksanakan. Bisa kita simpulkan, setiap variabel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efikasi diri maupun antar variabel yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara yang saya muliakan, ini adalah implikasi dari penelitian yang saya laksanakan. Tadi saya sudah menggambarkan hasil dari analisis atau uji yang sudah saya gunakan dengan metode SEM untuk menganalisis apakah variabel yang saya teliti itu punya pengaruh atau tidak terhadap efikasi diri. Dan ini adalah implikasi. Sebagai hasil dari implikasi dari penelitian yang saya laksanakan ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, seni baru dalam bidang keilmuan atau praktek profesional. Selain itu, penelitian ini juga kami sampaikan atau kami rekomendasikan ke lembaga resmi di kementerian, yaitu LP2KS atau Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas, serta dinas sebagai bahan rekomendasi atau bahan kajian dalam pengembangan kualitas kepala sekolah, terutama dalam pengembangan atau penguatan efikasi diri kepala sekolah. Kami sudah mempublikasikan karya ilmiah produk penelitian ini dan sudah dituangkan di dalam jurnal Scopus Q2 dan Q3
buku saku terkait dengan efikasi diri yang sudah kami hakikan, dan buku MBS Manajemen Berbasis Sekolah sebagai dasar penelitian yang sudah ada ISBN-nya. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini karena R-square-nya adalah 0,422, artinya ada 42% 3 variabel yang saya teliti ini mempunyai pengaruh terhadap efikasi diri, karena efikasi diri ini dipengaruhi oleh 8 variabel, sehingga mungkin ada peneliti yang lain dapat mengembangkan atau meneliti variabel-variabel yang lain ini untuk diteliti apa punya pengaruh lain atau punya pengaruh atau tidak terhadap efikasi diri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah rekomendasi yang kami hasilkan dari hasil penelitian dari 3 variabel yang kami teliti apakah mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap efikasi diri. Rekomendasi pertama terkait dengan hasil penelitian, karena keunggulan kompetitif melalui kepercayaan berdasarkan hasil penelitian mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap efikasi diri, maka semua variabel dan indikator yang ada di dalam keunggulan kompetitif maupun kepercayaan kami sarankan untuk dimasukkan di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan kompetensi kepala sekolah, terutama dalam penguatan efikasi diri kepala sekolah. Misalkan, apabila ada ancaman pergantian kepala sekolah, maka kepala sekolah dapat memotivasi dirinya dalam meningkatkan efikasi diri kepala sekolah atau kemampuan individu kepala sekolah. Yang kedua, misalkan dalam persaingan antar sekolah. Jadi dituntut kepala sekolah punya kreativitas, punya kemampuan, punya peningkatan layanan yang diberikan sekolah supaya persaingan antar sekolah bisa terjadi, punya keunggulan masing-masing di antara sekolah. Yang ketiga, misalkan terkait dengan daya tawar sekolah. Apakah kemampuan kepala sekolah bisa membangun terkait dengan daya tawar yang kita berikan kepada stakeholder, orang tua, anak didik kita dalam proses pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan yang kita berikan terhadap anak didik kita. Yang keempat, terkait dengan integritas. Bagaimana kepala sekolah bisa mempunyai integritas tinggi agar dapat tetap konsisten dalam menghadapi ancaman dan pendatang baru yang ada. Yang kelima, indikator yang kelima, yaitu kepala SMP harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mempertahankan kualitas sekolah, sehingga memiliki daya tawar ke stakeholder, orang tua siswa, untuk peningkatan layanan pendidikan yang kita berikan di sekolah kita masing-masing. Penelitian yang kedua juga menggambarkan variabel secara langsung, yaitu variabel kepercayaan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap efikasi diri. Maka kami rekomendasikan indikator-indikator yang ada di dalam kepercayaan perlu dilakukan pengawasan melalui penilaian kinerja yang konsisten, terukur, berkelanjutan, sehingga peningkatan motivasi kepala sekolah dapat diimplementasikan, baik terkait dengan peningkatan, menciptakan kondisi yang menyenangkan, memberikan kesempatan kepada guru untuk sama-sama bagaimana kita harus memajukan sekolah kita. Yang kedua, dinas kita minta melakukan pembinaan kepada sekolah terkait dengan integritas, bagaimana pimpinan satuan pendidikan mempunyai karakter, kejujuran, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab terhadap kualitas mutu yang dipimpinnya atau sekolah yang kita berikan untuk stakeholder atau anak didik kita. Yang ketiga, dinas kami harapkan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala sekolah, supaya kepala sekolah di wilayah kita atau di wilayah binaan kita mempunyai tingkat kinerja yang bagus, komitmen yang bagus, sehingga bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan benar. Yang keempat, melalui variabel kepercayaan ini adalah bagaimana kita bisa memberikan penghargaan, fasilitasi secara khusus terhadap kualitas layanan pengelolaan satuan pendidikan oleh kepala sekolah dan dapat terjaga dengan baik. Yang kelima adalah dinas melakukan pembinaan terkait dengan kemampuan kepala sekolah, bagaimana dinas bisa meningkatkan kemampuan kepala sekolah melalui
program pelatihan kompetensi dan peningkatan kualifikasi akademik yang ada di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah saran dari penelitian atau hasil penelitian disertasi yang sudah saya laksanakan. Karena dari 3 variabel yang saya teliti, variabel organisasi pembelajaran terhadap efikasi diri ini adalah yang paling rendah, sehingga kami sarankan pada penelitian-penelitian lanjutan mungkin bisa diganti variabel lain, misalkan kepuasan kerja atau variabel yang mempengaruhi efikasi diri yang lain. Yang kedua, hasil penelitian saya ini mungkin bisa dijadikan dasar untuk pengembangan prosedur operasional baku atau SOP dalam proses seleksi penentuan penempatan kepala sekolah, sehingga meminimalisasi faktor non-teknis, politisasi lokal, proses seperti pergantian kepala sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mungkin hasil penelitian ini menjadi dasar atau penguatan di dalam buku manajemen berbasis sekolah, terutama dalam bagaimana kita harus meningkatkan manajerial kepala sekolah, karena di dalam Permendikbud nomor 6 2018, kepala sekolah adalah sebagai manajer, sehingga kita harus tuntut kepala sekolah mempunyai kualitas kepemimpinan atau manajerial yang bagus untuk meningkatkan layanan pendidikan, khususnya sekolah menengah pertama. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan hasil disertasi saya. Saya tahu persis bahwa ini banyak kekurangan, jadi nanti mohon masukan terkait dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.